sekarang kita masuk bab baru ya, filter ya. Masuk ke bab baru filter. Masuk ke bab baru filter. Dari namanya sudah ketahuan itu ya, bahwa nanti fungsinya ini adalah untuk menyaring. Nah, cuman yang disaring itu apa? Karena kita di elektro yang kita saring itu adalah frekuensi. Nah, ini memang lebih banyak nanti filter ini digunakan oleh yang menggunakan telekomunikasi. Tapi di Arspad bukan tidak ada, nanti tidak ada filter. Tidak sebanyak sekarang yang harus buat itu sudah banyak pakai kontrol ya, jauh seperti yang dibagi semua serba manual ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah filter untuk menyaring frekuensi. Kemarin sudah buat gitu ya, nah, buatkan itu ini sebelumnya seharusnya prosesnya. Jadi sebelum masuk ke buat dia ke output dari ini ya, antena sebenarnya. Tapi ada juga nanti hal tertentu yang tidak dari luar ya, tetap juga disaring. Nah, ada 5 dasar respon dari tersebut. Kemudian dari yang 5 itu dia juga ada dibuat dari filter aktif dan pasif. Ya, aktif dan pasif ini komponennya ya. Jadi kalau dia pasif berarti nanti outputnya itu pasti lebih kecil daripada 1. Kan filter aktif itu dia outputnya bisa lebih besar. Kemudian nanti frekuensi bekerjanya juga berbeda antara pasif dan aktif. Kemudian juga ada yang mudah diatur atau ditala ya, ada yang susah ditala. Ya, pasif itu susah ditala. Ya. Kemudian ada respon backward ini ideal. Backward ini kayak batu bata ya. Ya, bata. Itu kan segi 4 gitu ya, segi panjang gitu ya. Nah, itu respon idealnya. Nanti kemudian gimana respon maksimal sebenarnya. Nanti yang realnya seperti apa. Dan nanti ada terminologi atau hal-hal yang membuat filter, ini jenis tadi ya. Ada passband, ada stop band, ada cut off, ada key, ada riak, ada korden ya. Akan nanti kita bahas satu-satu. Jadi setiap filter ada pasti passband dan stop band. Passband ada frekuensi yang diloloskan atau yang bisa diterima. Nah, stop band ada frekuensi yang ditolak. Dan passband frekuensi yang ditolak. Passband mulai dari frekuensi cut off nanti dia diterima. Nah, dia cut off juga frekuensi cut off nanti yang kita letak ditolak atau ditolak. Dan dia frekuensi yang diloloskan atau stop frekuensi yang di blok. Ya. Nah, nanti kiriak itu orde pada saat ordenya lebih dari 1. Dan itu juga untuk filter aktif dan pasif orde ya. Semakin tinggi ordenya, itu dia akan semakin bagus arahnya menuju ke arah idealnya. Tapi pembuatnya jauh makin lebih susah. Ya, frekuensi yang kita dapatkan itu dia tidak tetap, akan bergeser. Nah, itu dia ada yang bisa kita buat nanti kaskade seperti penguat kemarin. Kaskade itu, cuman nanti dia sama seperti penguat kemarin, penguatan tingkat 1 tidak sama dengan tingkat 2 ya. Padahal komponennya sama ini juga nanti. Frekuensinya dia tidak sama, padahal dia komponennya sama besarannya. Jadi kalau dia
di kaskade atau di apa namanya di ganden itu, dia frekuensi berubah. Kalau penguat kan kemarin penguatannya berubah. Nah, ini juga seperti itu nanti. Sehingga kalau kita tetap frekuensi yang diinginkan itu berarti nanti komponennya harus diubah besar. Jadi untuk sistem komunikasi ya hampir semua sistem komunikasi itu kita frekuensinya itu tidak satu gitu ya. Satu kita karena nanti frekuensi yang dikirimkan itu biasanya kan bukan hanya kita saja yang dikirimkan. Cuma yang lewat radio ya. Jadi ruangan ini banyak sekali frekuensi yang dikirimkan. Nah, yang kita terima tentu yang kita butuhkan. Nah, nanti frekuensi yang dibutuhkan bisa juga kita buka kan, tidak ada di password segala macam. Ya. Jadi dia akan meloloskan nanti atau akan memblok frekuensi yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Nah, kita bisa pasif atau aktif tergantung dari komponen-komponen apa dia dibuat. Kalau filter pasif, dia hanya dibuat dengan tahanan, kapasitor, atau induktor. Dia akan menggunakan frekuensinya di atas 1 MHz. Tidak mempunyai penguatan ya, karena dia tidak ada komponen penguat ya, karena dia outputnya pasti lebih besar. Lebih susah ditala atau di set. Ya. Dan kalau filter aktif, dia sama sistem kapasitor, kan? Kemudian ada dengan penguat opsional atau output. Nah, filter aktif itu bagus digunakan untuk frekuensi di bawah 1 MHz. Mempunyai penguatan daya, karena dia outputnya bisa lebih besar dan relatif mudah untuk ditala atau di set. Sama titik kerjanya, jadi tidak bisa kita aktif aja, kita pasif aja, karena dia jalan kerjanya juga berbeda. Jadi kita dapat memisahkan sinyal ditekan atau sinyal tidak memblok, sinyal interferensi, kalau dia berbeda dari interferensi itu mengganggu ya. Lalu kita saring dia yang informasi saja ya, masuknya, bukan informasi tidak. Nah, kalau di penguat itu tidak bisa, semuanya dikuatkan. Apakah noise, apakah sinyal aslinya, itu semua dikuatkan. Pokoknya yang masuk ke dia dikuatkan. Nah, ini berarti baru diputar. Sehingga nanti dia akan meningkatkan kualitas dari suara ditambah karena noise, interferensi yang lain sudah sudah disaring. Kemudian juga nanti ada yang mengubah ya, sinyal dengan cara lain. Ini respon idealnya dulu. Respon ideal sama kita waktu komponen mulai dari dioda gitu ya, dari transistor ideal juga ideal. Ideal itu dalam kenyataannya tidak akan pernah dapat. Tapi ini pertama adalah untuk memudahkan dulu menghitung ya. Jadi respon frekuensi dari suatu filter merupakan grafik ya. Kemarin ya kertas semilok itu ya di print ya. Di situ dia itu merupakan untuk responnya di mana dia. Di grafik penguatan tegangan terhadap frekuensi. Nah, kalau dia pasif ya penguatan tegangannya nggak ada ya. Tapi kalau dia dijadikan desibel, dia pasti dia 0 ya. Maksimalnya. Nah, karena dia pasti output lebih kecil daripada input karena ada yang hilang ya, maka dia itu nanti minus. Jadi ada 5 jenis filter. Sebenarnya filter itu 4. Yang satu lagi itu sebenarnya yang terakhir ya, low pass filter, berarti dia meloloskan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Di atas frekuensi cut off akan diblok. High pass filter itu adalah meloloskan frekuensi di atas frekuensi cut off ya, di bawah frekuensi cut off yang diloloskan, yang diblok. Kemudian pass band itu dia adalah 2. Jadi ada bandwidth-nya, daerahnya. Bahwa ada batas bawah, ada batas atas. Di bawah frekuensi cut off bawah di blok, di atas frekuensi atas juga di blok. Di antaranya antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, cut off rendah dan cut off tinggi itu yang diloloskan. Jadi dia memblok 2 tempat. Nah, pass band ini otomatis nanti dia kalau ini ya pasif
ya, filter pasif itu dia otomatis 2 order, sudah pasti order. Jadi kalau aktif bisa ada 1 tapi kebanyakan 2. Pun dia hanya 1 itunya ya, masih cuma kiri kanannya 1, cuma dia totalnya jadi 2. Stop band sama dengan passband itu dia 2, cuma kebalikannya. Di antara di bawah frekuensi cut off, kalau tadi kan kalau passband di bawah frekuensi cut off rendah ditolak, di atas frekuensi cut off tinggi ditolak, di antaranya frekuensi cut off 1 dan rendah dan tinggi diterima. Kalau stop band kebalikannya, di bawah frekuensi cut off rendah ditolak, di atas frekuensi cut off tinggi juga ditolak, antara frekuensi cut off rendah dan tinggi itu yang diterima. Nah, itu yang ditolak ya. Di bawah frekuensi cut off, misalnya di stop band ya, di bawah frekuensi cut off tinggi diterima, di atas frekuensi cut off tinggi diterima, di antaranya yang ditolak. Kalau pass band di antaranya yang diterima, atas bawahnya ditolak. Kalau stop band atas bawah cut off diterima, di antaranya yang ditolak. Nah, ini biasanya gunanya dia untuk pembatas kanal antara kanal frekuensi tertentu dan frekuensi lain. Stop band ini dibuat setipis mungkin. Jadi yang tidak digunakan ya, yang tidak digunakan itu apa besar, rugi kita karena frekuensi itu sudah terbatas. Kemudian all pass filter, semuanya lolos. Nah ini sebut filter gimana? Ini fungsinya. Ini sebuah filter yang lolos, dengan fungsinya nanti adalah pembalik fasa tanpa mengubah amplitudo. Kalau pembalik fasa sebelumnya kita menggunakan amplitudonya berubah kan? Amplitudonya lebih rendah. Kalau ini tetap amplitudonya sama, cuma fasanya bergeser. Nah ini dia 5, sebenarnya 4 yang itu ya. Nah yang banyak digunakan itu nanti dalam apa? Itu adalah passband yang apa yang komersil gitu ya. Dia terbatas sebenarnya. Kalau dengan high kan batasnya luas sekali ya. Passband itu tipis sekali karena itu terbatas. Ini dia kita bahas respon frekuensi ideal dulu bagaimana menggambarkan. Lepas filter, ya, yang ideal lepas filternya dia seperti makanya itu brick wall tadi ya, kok bata gitu ya. Nah, bata ini. Ini dia dari 0, ya, di atas 0 sampai frekuensi cut off itu yang diterima, yang bisa diterima oleh di atas itu frekuensinya ditolak. Kalau sini 1000 Hz, ya, dari 0 sampai 1000 Hz yang bisa diterima. Di atas 1000 sudah ditolak, langsung dia tolak. Nah, pada kenyataannya tidak seperti ini. Ya, seperti digital kan, dari 0 jadi 1 jadi 0. Nah, nanti ada miringnya, tergantung dari order nanti. Semakin kecil ordernya semakin miring dia. Sebutnya semakin besar. Jadi lepas filter itu frekuensi antara 0 dan frekuensi cut off disebut passband. Nah, kemudian di atasnya itu frekuensi cut off disebut stop band. Daerah roll off ini di antara ini. Ini kalau ini kan nggak ada roll off-nya nih, langsung ada roll off nanti daerah dia turun ya. Nah, nanti ada hitungan roll off-nya, 1 order, 2 order itu berbeda. Passband dan stop band. Ini ada roll off sebenarnya. Tidak langsung. Kalau ini kan nggak ada roll off-nya langsung ya. Begini. Ini daerah transisi. Nah, ini transisinya langsung dari ada tidak ada langsung kan. Dari boleh tidak boleh. Nah, nanti dia ada dari lepas filter, ya, ideal ya mempunyai atenuasi atau kehilangan sinyal sebesar 0 pada passbandnya di sini 0. Nyatanya tidak. Dia ke sini itu turun ya, walaupun kecil ya. Sampai frekuensi cut off ini turun. Turunnya ya dari awal sini sampai ke frekuensi cut off itu hanya minus 3 dB. Kecil ya. Nah, dari frekuensi cut off ke sini ini baru besar dia turun langsung jomplang ya. Ke sini turun tipis, makanya disebut ada yang disebut 0. Padahal tidak, dalam kenyataannya dia juga turun. Kalau high naik ya, turun cuma turun dikit. Sampai di sini dia mulai dari ujung ini ke sini itu ya selisihnya hanya 3 dB, minus 3 dB dia. Nah, kalau dari teori idealnya dia sama, maka lurus pada ini miring sedikit ke sininya. Baru sininya nanti miring nanti. Kalau ini kan ideal. Ini 0 ya, atau kehilangan sinyal tidak ada, padahal ada sedikit ya. Kemudian dia tidak teriak, nah sini dia. Wah, nanti kehilangan sangat besar. Di atas stop band ini sangat besar. Ini kalau vertikal, padahal dia tidak vertikal, itu miring. Jadi ada daerah transisinya. Kalau mau Kemudian
Kemudian low pass filter ideal mempunyai pergeseran fasa 0 untuk semua frekuensi pada atas. Ya, jelas sedikit pergeserannya. Ini pergeseran fasa 0 penting karena sinyal input merupakan non sinusoidal. Jika suatu filter yang punya pergeseran 0, pergeseran sinusoidal dipertahankan. Banyak. Nah, kalau itu contohnya ini sinusoidal ya. Banyak di sini inputnya belum kotak, maka mempunyai frekuensi dasar dan harmonik. Jika frekuensi semua harmonik di sekitar S utama berada dalam fase, maka gelombang kotak akan ini bentuk kira-kira sama dengan output. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah high pass filter, kebalikannya. Jadi, sebelum frekuensi cut off dia diterima satu bawah. Ini kebalikannya. Yang stop bandnya dari 0 sampai frekuensi cut off. Dari frekuensi apa ini dianggap persisinya nggak ada langsung ya. Pass bandnya sampai tidak berhingga itu diterima. Jadi filter kita luas sekali ini ya. Kalau low masih ada batas, masih ada dari 0 sampai katakan berapa mega kilo masih ada batasnya. Tapi kalau sini nggak ada batas ini yang diterimanya. Pokoknya cut off ke atas diterima, di bawah ini baru ditolak. Sama tadi atenuasinya kalau idealnya 0, tapi kenyataannya ini enggak. Ini dari sininya ya lebih rendah sampai di sini maksimal ya. Tapi kan dari nggak berhingga sampai sini hanya turunnya minus 3 dB, kecil sekali. Makanya orang menggampangkannya dibuat rata. Nanti kita lihat nanti waktu membuat respon frekuensi dari filter. Kemudian yang ketiga ini adalah band pass filter. Jadi dia mempunyai dua ini ya, dua frekuensi cut off. Yang satu adalah untuk frekuensi rendah, yang satu yang tinggi antaranya. Nah, ini untuk jalur lebar, ini bisa kita buat dengan terutama ya, dengan filter high pass filter dengan low pass filter. Ya, frekuensi yang rendahnya high pass filter, kan? Yang di bawah ditolak, di atas diterima. Kemudian yang frekuensi tingginya low pass filter ini kan, yang rendahnya diterima, yang di atasnya ditolak. Ini bisa kita buat dengan frekuensi rendah dari low pass filter dan high pass filter, frekuensi tingginya untuk low pass filter. Ada dibalik ya, yang rendah untuk low, yang tinggi untuk high. Nah, di antara itu adalah namanya bandwidth lebar diameter frekuensi yang didapatkan. Tadi kan lebarnya boleh dikatakan terbatas, lebarnya sampai tak berhingga. Ini dari 0 sampai frekuensi ini. Nah, kalau ini ada atasnya. Nah, ini yang banyak digunakan untuk sertifikasi. Karena kenapa ya? Supaya nanti orang yang frekuensi di atas ini bisa digunakan orang lain, frekuensi di bawahnya bisa digunakan orang lain. Selain itu juga masing-masing frekuensi itu tidak ada peminat. Secara radio, SW, AM, FM berbeda. Televisi juga begitu. PHF sama UHF. Ya. Dari ada lagi ke jalur jalur besar beda lagi besar. Itu posisinya itu sudah ini ya sudah mahal. Tentu saja, namanya FM aja itu kan hanya dari 8 MHz sampai 104 ya, 108. Itu tidak boleh di atas itu nggak ada, bukan di atas lagi. Makanya untuk orang membuat satu frekuensi radio di daerah Sumatera penuh ya, itu bergeser ke daerah karena jarak terbatas. Nah, SW lebih luas lagi, panjang, karena kualitasnya lebih rendah. Cangkong itu SW, dikatakan itu lebih kualitasnya pendek. Jadi dia membanyak seluler ini menggunakan bandwidth. Jadi bandwidthnya ada batas atas, batas akhir, bawah. Sama dengan yang tadi, atenuasinya di sini mendekati 0. Padahal dia ini ada frekuensi tengahnya nanti. Nah, cuma tengah bukan di tengah di sini dia frekuensinya Bapak. Ini
Ini katakan ini 1, ini 101 umpamanya kan. Nah, berarti kan bukan 50 ya, bukan. Nah, kemarin udah kita gambarkan kan, nanti kita lihat di tengahnya nih. Tengah, ganti center, bukan pas karena dia di sini adalah lock. Nah, di sini dia ke atasnya linear, makanya sini dia dalam lock. Jadi bukan bagi dua. Nah, bagi dua bisa juga bagi dua jika jalur sangat sempit. Ya, jalur sempit bisa bagi dua karena dia digunakan akar F1 dikali F2 sama dengan F1 tambah F2 bagi 2 karena dia sempit. Udah kita ini kan kemarin ya, kita buktikan kemarin. Ini dia bandwidth tadi. Bandwidth frekuensi tinggi dikurang frekuensi rendah. Contohnya ini, umpamanya ada frekuensi cut off rendahnya 450, yang tingginya 460, maka bandwidthnya ya 460 dikurangi, yang tinggi dikurangi yang rendah. Kemudian 300, nah, dengan 3.300, dapatnya 3.000. Nah, ini versi tengahnya tadi. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini digunakan jalur sempit juga bisa. Cuman selisihnya tidak jauh berbeda. Tapi kalau jalur lebar, nah, bisa F1 bagi F2 itu dia berarti dia linear. Nah, kita lihat ini dari bawah. Ini kemarin kita ini kan sedikit ya. Ini contohnya kan. Padahal kalau ini kita tengahnya kan ini 1.500, 3.300, 3.300 dikurangi 300 kan, atau 3.300 tambah 3.600 bagi 2, 1.500 tambah 300, 1.800 kan. Nah, ya, ini 3.000 bukan 1.800. 1.800 dia akan nanti kita lihat lagi di kertas semiloknya ya, di situ akan kelihatan. Ini kok katanya frekuensi center, bukan di centernya dia. Dari center frekuensi emang tidak, tapi di letaknya dia ada di tengah-tengah dari 1.000 ya. Kemudian ini untuk menentukan ganti apakah frekuensi tersebut jalur lebar atau jalur kinya tadi. Jika kinya lebih besar dari 10 itu dengan dipikiran rata-rata yang sempit ya. Di bawah 10 dia pasti dia frekuensi. Nah, dia bisa digunakan F1 sama F2 dibagi 2. Tidak perlu akar F1 dikali F2. Nah, dihitung pun dia akan sama. Jadi ketika Q-nya lebih besar dari 10. Itu adalah frekuensi tengah dibagi bandwidth. Frekuensi tengahnya adalah Q dikali bandwidth. Misalnya misalnya frekuensi tengahnya 200 kilo, bandwidthnya adalah 400 kilo, maka Q-nya 5. Nah, kalau Q-nya 5, berarti dia harus menggunakan yang ke atas tadi. Di atas 10 dia baru menggunakan, udah. Boleh nggak yang di atas 10 gunakan yang ini juga? Boleh, makin detail dia. Tapi hasilnya hampir sama kita menggunakan ini. Ini kan lebih mudah. Itulah bagi 2. Daripada dikali dulu baru diakarkan kan. Tapi itu rumus ini berlaku untuk ini untuk apa saja. Karena jalur sempit, jalur rendah itu bisa. Tapi ini untuk jalur sempit itu dipermudah dengan menggunakan F1 tambah frekuensi 1 dengan frekuensi 2-nya dibagi 2. Jadi memudahkan yang gimana dia? Dia Q-nya tadi itu frekuensi tengahnya dibagi dengan apakah dia disempit. Nah, kalau kita mau gampang, ya gunakan aja akar F1 F2 dibagi. Ya, itu lebih. Nggak perlu lagi mikir-mikir yang lain. Hasilnya akan sama, hampir sama. Sama kemarin waktu kita ideal transistor harus emitter kan, pakai beta atau dengan ditambah dengan apa namanya tahanan basis dengan jadi beta itu sama aja dihilangkan. Ini biasa. Akhirnya 10 kilo kan. Kalau ini kan dibagi 2, nah, kalau di jaraknya kan itu 50, kan 10 nih cuma 10 ya, dibagi 2 kan 5,5 ya harusnya. Kan ini jaraknya cuma 10. Kalau 10 bagi 2 kira ini 5 ya, 455. 455. Kalau kita gunakan akar hampir sama. Nah, ini kita coba 450 kilo, saya ini kan dulu ya. Saya tampilkan.
ya. 450 kilo ya. Satu lagi 460 kilo. Kita gunakan SPLT tadi ya. 1 dikali dengan 2. Dapatnya 45 juga. 45 mana yang saya inginkan. Gedein dikit dulu ya. Bisa share. Jadi makanya jika Q-nya itu besar, berarti dia jalur rank. Ya. 4. Jadi kalau dikilokan 45,493 atau kalau dibulatkan 45,5 kilo. Nah. 450 kilo benar ya, 450 kilo, 450.000 ya. 450.000 ini 460.000, jadi dia 454,9 dibulatkan ya 455 juga kan. Berbeda. Jadi ini pakai akar, kalau itu hanya dijumlah bagi 2. 4, bedanya tipis sekali kan. Sini kan 455, jadi ya di sana 454,9. Jadi bulatnya juga 455. Kecil daripada 1, maka tempat tersebut tetap jamur. Jadi tidak boleh digunakan ini. Isinya terjauh. Tapi besar daripada tetap. Tersebut boleh kita gunakan. Tapi digunakan itu dua-duanya juga boleh, hasilnya nggak salah. Nggak salah untuk keduanya ya. Terus yang pakai akar. Nah kalau ini kalau kita bagi 2 ya, ini 200 ya. Kan 105 kilo dengan 105. Bahkan tapi ini kan 200 baginya 100. Lebih sempit ya. Tidak sama. Gunakan akar juga dapatnya 99,87. Kalau kita gunakan bagi ya dapatnya 100 ya, sama kan. Kakinya nih besar kan di atas 10. Ini beberapa contoh aja yang sama. Yang tadi. Kemudian yang keempat adalah band stop. Nah, kebalikannya ya. Jadi dia 2 juga frekuensi ininya. Cuman yang bandnya, yang stop yang tidak diterima. Di bawahnya diterima, di atasnya diterima. Kalau tadi kan di bawah ditolak, di atas tolak. Ini. Nah ini dibuat sempit. Kalau yang tadi semakin lebar semakin bagus, tapi kan ada batas regulasi ya. Nah ini gunanya band stop ini adalah untuk pembatas supaya nanti di daerah perbatasan tidak ada yang saling mengganggu. Nah, ini kan rugi uangnya. Kayak kita itu pagar lah ya. Pagar itu kan nggak usah tebal-tebal kan rugi gitu kan. Jadi kalau nggak ada pagar, berarti kan saat kata masuk setelah masuk gitu kan. Gunanya seperti itu. Tapi masalahnya ya pasti ada ininya. Tapi dia tidak lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini udah ini kita kasih aja 1-2 head gitu ya. Bisa, tapi kan nggak bisa dilurus. Kenapa nggak bisa lurus nanti kita cek. Kita membuat nanti ya. Nah, kalau dia pas lurus seperti ini, dibuat kecil mungkin supaya yang hilang itu ini tidak saling mengganggu, tetapi nanti daerahnya sangat tipis, tapi nggak bisa. Karena ada kemiringan. Nah, karena kemiringan itu dia terlalu sempit ya. Sama dengan kebalikannya dengan band pass. Kemudian ini adalah filter all pass. Nah, ini all pass untuk apa ini tadi ya? Dia lolos untuk semuanya, tapi dia untuk pergeseran fasa.
Jadi yang bergeser adalah fasanya tanpa mengubah amplitudo. Tanpa mengubah amplitudo ya, amplitudonya. Jadi penguatannya tetap di sini. Jadi tetap amplitudonya sama. Nah, kalau dengan penguat tidak bisa. Frekuensi bergeser, amplitudo berubah. Itu 5 jenis filter yang akan kita bahas nanti. Ya. Kemudian sudutnya ada ini, 0 sampai 180, minus 180 derajat. Nanti kita lihat sudutnya. Nah, yang pertama kita masuk nanti filter pasif dulu. Ya. Nah, tadi dia bekerja di atas 100 MHz, kemudian dia tidak ada menggunakan penguat, jadi gaya outputnya pasti lebih kecil daripada gaya input, sehingga nanti penguatannya pasti lebih kecil daripada itu dia minus. Sama itu berarti dia nol. Dia relatif susah. Di sini kita maghrib, kita istirahat dulu, sholat maghrib 10 sampai 15 menit ya. Habis itu kita mulai lagi untuk, nah nanti siapkan kertas semiloknya ya. Kita masuk ke filter pasif pertama dulu ya. Jadi di atas sudah kita bahas tadi ya, filter ada aktif, ada pasif. Sekarang kita akan masuk ke filter pasif dulu ya. Dia terdiri dari komponen pasif ya, R, L atau C. Kan kalau yang aktif dia ada tambahan selektor RC-nya, komponen aktifnya seperti transistor atau op-amp. Kemudian kalau pasif dia tidak mempunyai gain atau penguatannya ya, kurang dari 1, sedangkan komponen aktif, filter aktif bisa di atas 1 penguatannya. Jadi dalam aplikasi frekuensi rendah sampai 100 kHz, biasanya filter pasif terbuat dari rangkaian RC. Jadi hanya resistor dan kapasitor. Nah, untuk frekuensi tinggi di atas 100 kilo biasanya dibuat dari komponen RLC. Sudah minimal order 2. Ya. Ada order itu ditunjukkan oleh komponen reaktifnya. Komponen reaktifnya adalah kapasitor atau induktor, militan atau C ya. Bentar. Pasif order 1 itu terdiri dari resistor dan kapasitor secara seri ya. Sehingga nanti Vin dengan layoutnya akan diambil di persimpangan komponen tersebut begitu output ya. Nah ini dia. Ya seri kalau sini ya. Nah di titik inilah dia. Nah di sini Vin-nya, sini adalah Vout-nya. Sehingga Vout-nya hanya kapasitor, sedangkan Vin-nya resistor dan kapasitor. Ya. Jadi sinyal inputnya diambil dari kombinasi seri resistor dan kapasitor dan output hanya dari kapasitor. Jadi reaktansi kapasitifnya, karena dia ada C ya, XC adalah 1/2 PFC. F-nya itu adalah frekuensi cut off. Dimana nanti frekuensi cut off, frekuensi itu dapat itu ya, frekuensi cut off 1/2 PRC ya, sebagai 1. Situ kalau SL nanti dia adalah 2 PFL. Nanti ya. Ini reaktansi kapasitif. Nanti kalau yang L reaktansi induktif ya. Sehingga Z-nya adalah R akar dari R kodrat ditambah XC kodrat. Jadi bukan C-nya ya, XC-nya. Kalau C kapasitor. Nah, di dalam dia farad itu ya. Sedangkan ini XC di dalam ohm. 1/2 PF. Sehingga impedansinya adalah akar R kodrat ditambah XC kodrat. Nah, ingat sisi bagian inputnya tadi adalah XC ya. XC. Sedangkan outputnya adalah R ditambah C atau Z inputnya. Ya, penguatannya adalah Vout dibagi Vin. Vin-nya adalah XC, sedangkan inputnya adalah Z. Di mana Z itu adalah
akar R kuadrat ditambah X kuadrat karena dia lewat 2 R dan C. Sedangkan output hanya si XC saja. Akar R kuadrat ditambah X kuadrat untuk input. Sehingga penguatannya XC dibagi dengan Z atau XC dibagi dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat. Sehingga besarnya V out nanti adalah V in dikali dengan XC dibagi dengan Z. Nah, XC bagi Z itu dia lebih kecil daripada 1, sehingga nanti V out-nya lebih kecil daripada V in. Sehingga nanti hampir sama dia nanti ya besarnya. Nah, ini frekuensi cut off-nya tadi. Untuk mendapat XC ini, tidak frekuensi cut off. Kita harus cari dulu frekuensi cut off, baru dapat XC. Nah, frekuensinya adalah 1/2 PRC. Ambil 1 ya, yang RC. Dapat ini, baru masukin sini dia dapat XC-nya. Dapat XC baru dapat Z. Dapat Z baru kita dapat AP. Nah, dia XC. Untuk dapatkan XC, frekuensi cut off dulu. Dapat frekuensi cut off, dapat XC. Nah, XC ini bisa untuk output. Untuk sebagian daripada input. Baru R diketahui kan. Nah, sehingga R kuadrat ditambah XC kuadrat dapat Z. Dapat Z dengan XC dapat AP. Lalu nanti dia responnya nanti. Nah, ini dari untuk responnya nanti. Ke atas dan ini, dua ini. Titik AV dengan FC. Untuk respon frekuensi. Cuman AV-nya nanti dijadikan dulu dalam dB. Nah, ini kan dia dalam sekian kali penguatannya. Pergeseran fasanya minus arcus tangan daripada 2pi FC. F-nya adalah frekuensi cut off. Nah, kita ya coba contoh sederhana. Orde 1, ya, orde 1, low pass filter orde 1, ya, R1-nya 4,7 kilo, C1-nya C, karena dia hanya 1 ya, 47 nanofarad. Nah, hitunglah frekuensi cut off-nya, ya, dulu ya, jadi dia 1/2 PRC. Dan hitung output. Nah, untuk menghitung V out, kita harus mengetahui, ini udah tahu ya, berarti mengetahui Z dan XC. Jadi dulu XC-nya, baru dapat Z. Nah, pada saat frekuensi 100 Hz, dan nah ini kita menunjukkan bahwa dia nanti akan, dia kan low ya, low, tapi suatu di bawah, di atas frekuensi cut off nanti dia outputnya itu akan jauh lebih turun. Ini kan frekuensi cut off-nya nanti kita hitung dulu. Nah, kita hitung dulu ini ya. Nah. Tarikan dulu sebentar ya, ini ya, perhitungannya.
Sebentar ya, sebentar. Nah, hitungannya ya. Saya siapkan supaya nggak lama kita ya. Tadi 47 kilo dengan 4,7 nano ya. Syarat. Itu frekuensi cut-off-nya, kan frekuensi cut-off adalah FC sama dengan 1/2 pi RC. 2 dikali pi dikali 4.700, 47.000 ya, 47.000 nih. Ini 4,7 kilo ya, 4,7 kilo apa? 47 kilo ya. 47.000. Bentar dulu, saya hitung dulu ya. 47 nano. Dapat ya, supaya kalau bisa FC 4.700, 4,7 kilo nih ya. 4,7 ya, seperti yang tadi ya. 4,7 nih ya. 4.700, ini 47 nano, 47 nano. Dapatnya 720. Kalau dia 47 kilo, dia akan jauh berbeda ini ya, frekuensinya. Apa nanti akan jauh lebih kecil. Dia 4,7 kilo ya. Saya perbaiki nanti. Di simulasi juga 4,7 ya, 4,7 ya. Benar. K2 1/2 pi R C. 2 kali 3,14 dikali 4.700, ini 4,7 kilo ya, bukan 47. Kalau 47 kilo dia dapatnya 72 Hz ya. Terlalu sempit untuk low nanti. Dikali 4,7 nano, ingat. Nah, ini kilo berarti 10/3. Ini nano 10/6 ya. Nah, ini kalau 10/6 naik ke atas nih. Ini dihabisin dulu. Ini 6, ini 3 berarti dia 4,7 dikali 47, ininya jadi minus 6. Naik ke atas menjadi 1 juta dibagi 2 kali 3,14 kali 4,7 dikali 47. Dapatnya 720, ini pembulatan ya. Ini frekuensi cut off. Nah, dapat frekuensi cut off, baru kita dapat mencari XC-nya. Ya, XC-nya. Ya, kapasitifnya. Mana XC adalah 1/2 pi FC. F-nya adalah ini. Ya. Kalau yang pada cut off-nya ya. Tetapi pada frekuensi ini yang dihitung adalah dia akan melihat penurunan daripada tegangan. Kalau yang dipakai nanti XC-nya untuk responnya ini ya. Ini kan pada 100 Hz. Nah, kalau katakanlah di low tadi ya, low sebentar. Nah, low ya di atas ya. Karena tadi frekuensi cut off-nya adalah 720 dari sini dari 720. Pada frekuensi 100 Hz berapa nih penguatannya? 10 kilo, nah ini kan 720, 10 kilo kan sini ya, berapa outputnya? Jadi penguatannya berapa? Nah, itu kita lihat perbandingannya nanti. Ini ya. Makanya
Kalau untuk penguatannya, untuk respon nanti dia yang ini dipakai ya. Ini pada saat 100 Hz berapa? X-nya berarti diambil F-nya 100 Hz. Jadi 2 dikali 100 Hz dikali 47 nano dapatnya 3 apa namanya 33 kilo lah ya. 34. Nah, kemudian X-nya dapat V out tadi kan di atas V out adalah V in X dikali. V ini udah ada kan? V nya 10 volt. X-nya sudah dapat ini yang untuk 100 Hz ya. Z-nya, kita hitung Z tadi. Boleh langsung boleh hitung. Z-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Ini X-nya ya. Ini ribu ya sebentar. 33.000 ya. 33 kilo. Nah, titik. Kalau koma ini baru dia pecahan ya. Dikuadratkan. Ya, dikuadratkan, ditambah, dikuadratkan, diakarkan. Dapatnya ini 9,9 volt. Karena dia masih pada daerah di bawah frekuensi cut off. Ada kalau idealnya tadi kan sepanjang itu dia tidak ada atenuasinya 0 atau sinyal yang hilang tidak ada gitu kan. Kita harus 10 kan? Tidak. Ini sudah berkurang. Baru dari 0 sampai 100 Hz ya. Jadinya kan 0. 0 sampai 100 Hz sudah turun 0,1 volt. Kita ambil lagi umpamanya 300 Hz nanti turun lagi dia. Pada frekuensi cut off nanti akan kita lihat turunnya di bawah. Nah, kemudian ini baru yang kalau dia 10 kilo, berarti kan ini di atas, dia 720 tadi ya. Kalau ini kan di bawah. Ya. Ini di bawah cut off. Di bawah cut off itu sudah turun ya. Nah, gimana kalau dia di atas ini lagi? 10 kilo. Jadi, frekuensi 10 kilo diambil. 2pi 10 kilo dikali sama C yang 47 nanofarad tadi. Apanya adalah 338 ohm. Nah, baru dimasukin V-out-nya tadi. Berapa V-out-nya? V in X ditambah Z. 3 X-nya, nah ini kalau 300 ini ya, X yang 338 ya, ini koma ya, bukan titik, bukan yang tadi, koma 3 ya. Nah, R-nya tetap ya, R-nya berubah ya, berubah X karena perubahan frekuensi. Jadi X-nya 338,6 ohm dibagi akar dari ini, akarnya juga salah sebentar. Di sini. Sekarang 38,63 kuadrat. Nah, dapatnya 0,718 volt ya. Jauh di bawah 1 volt kan? Kenapa? Sudah jauh di bawah frekuensi cut off. Ini sudah waktu atenuasinya sudah. Nah, 700 di atas 700 aja udah mulai turun, apalagi nih 10 kilo. Nah, sekarang pada frekuensi ini berapa? Ini hanya untuk menunjukkan bahwa turun dia, turun. Tapi ini udah tajam sekali karena dia melewati frekuensi cut off. Nah, tapi sampai frekuensi cut off dia sebenarnya turun. Nah, berapa pada frekuensi cut off-nya turunnya? Ininya tadi. Ya, pada frekuensi respon frekuensinya kita hitung X-nya untuk frekuensi cut off. Ya. 720. Ini bisa tulis di sini respon frekuensi ya. Jadi F-nya adalah frekuensi cut off. F C ya. Nah, sini FC. Jadi kan frekuensi yang kita untuk melihat aja itu ya, untuk melihat bahwa pada di atas 0 ternyata bukan 10 volt lagi. 100 dia udah turun, 200 dia juga akan makin turun lagi, 300 turun lagi sampai 700. Di atas 700 ini dia sudah minus 3 dB nanti. Ini kita lihat tegangannya nanti. Sekitar 70%-an, 30% hilang nih ya. Lihat X-nya ini 4.000
700 ohm. Biar ada titik dengan koma karena ada titik koma. Yang R-nya 4700 hampir sama kan? Nah, kalau hampir sama diakarkan, ini Z-nya. Atau kayak tadi bisa dihitung. Jadi AV-nya, ini XC-nya adalah 4700 ohm dibagi XC kuadrat ditambah R kuadrat, jadi 4700 dikuadratkan ditambah dengan 4705 dikuadratkan di akar. Dapatnya adalah 0,775 atau 70% lah ya, 1%. 30% hilang dari 10 ininya tadi ya, AV ini ya, kartu matangnya ya. Jadi kalau dia 10 volt, outputnya 10 volt, ya udah dia dapatnya adalah apa namanya 1 kan, ini kan udah turun. Ada frekuensi 720. Ini hanya 70% dari inputnya. Berarti sekarang kalau di tegangannya ya kira-kira 7 volt. Nah, kita cari dengan cara ini tadi. Kan volt. Ini dikali 10 nih ya. Ini 10-nya belum ada nih. 10, nah ini kan baru ini. 10 volt dikali, nah, kan VN kali. Ini juga ya. Ya ini kan belum dikali 10, makanya dia dapatnya 7. Kalau kita kali 10, ya, volt. VN-nya 10 volt. Ini XC per Z. 10 volt XC per Z. Nah ini kalau kita kali 10, nah kalau ini kan carinya V out, kalau ini kan AV ya. Kalau ini kan XC per Z. Kalau umpamanya V out-nya ya apa di sininya VN dikali V out. Jadi dia 7 volt dapatnya kan, 7 volt. Hilang 3 volt ya. Nah, katanya kalau ideal tadi kan dari 0 sampai 720 kilo ini harusnya dia tetap 10 volt. Atenuasinya 0 katanya, berarti tidak ada kehilangan sinyal. Ini nggak ada ya. Nah, ini kalau yang kita pakai nanti untuk respon frekuensi adalah ini. Tapi ini dalam dB, baru dalam dB. Sedangkan frekuensi cut off tetap. Yang ini ya, 720. Jadi ini dia AV dengan frekuensi cut off. Koordinatnya. Cut off tetap untuk yang vertikal horizontal, yang vertikalnya nanti ini dijadikan dB. Nah, 0,775 ini kita jadikan dB. Ya. Kalau ini adalah penguatan tegangan ya, oke, dia berarti dia 20 log, jadi AV dalam dB-nya 20 log, ya, AV dalam dB dikali AV-nya sama dengan minus 3 dB. Ini yang kita pakai minus 3 dB pada 720 deh ya, 720. Pada 0, ya dia 0 dB. Ya, minus 3 dB pada 720, makanya dia turun. Dengan frekuensi cut off-nya ada 720. Ini dia titik koordinatnya 720 Hz ke kanan, ke atasnya dia minus 3 dB. Nah, kita gambarkan dengan semilog yang kemarin. Itu yang diambil ya, semilognya. Jadi ada kata semilog ya. Jadi diambil kata semilognya, baru kita gambarkan. Saya gunakan ini Corel supaya lebih mudah ya. Ini dia 720. Jadi pertama diambil titik ini dulu. Ini saya kira dikit ya. Ini nanti yang ada perubahan nih. Itu ininya dulu saya ini kan ya. Sama ini boleh nggak? Ini saya anggap ini 10 Hz mulainya sini yang satu nih. Saya anggap ini 100 boleh nggak? Boleh. Boleh kan 100 ya. Supaya itu 100 karena kita hanya 1 kilo ininya ya. Nah, kita ambil 10. Kalau ini 1, dari sini 10, di sini 100, yang satunya lagi 1000. Ada yang ambil 10 di sini, yang satu di sini ya. Satu berikutnya adalah 100. Di satu dekade ya sebenarnya. Satu sini sampai satu ini satu dekade. Satu dekade lagi dari 100 1 kilo. Satu dekade lagi ke kanan sedikit ini berarti 10 kilo ya, ini dia saya ambil. Nah, kalau satu mulainya ya di sini 1, ini 10, ini 100, ini 1 kilo, satunya lagi digeser gambarnya ya. Nah, ini 720 adalah berada di antara 100 dengan 1 kilo. Ini 1 kilo,
2 kilo, 3 kilo sampai ini 7, lewat dikit, 7 ini sini kan, 7 ini ke sini. 70 sedikit. Kalau udah garis sini dia 8, 9 di sini, 10 dan di sini. Nah, ini 7 kira di sini. Kemudian yang ininya boleh kita taruh aja di atas ininya. Karena dia sebesarkan lagi sedikit ya untuk melihat ininya tadi. Ini dia ada sebenarnya, yang ini dulu ya, nanti saya kecilin lagi. Nah, masih kurang ya. Nah, ini kan ada yang tebal, ada yang tipis ya. Ini tebalnya 55 deh kan, 55. Atau kita ambil yang tipis aja nggak apa-apa. Ambil ya. Berarti saya satu titik ini saya ambil, karena boleh nggak di sini? Boleh, karena dia tidak ada penguatan lagi ya. Tapi kalau untuk ada penguat nanti hati-hati. Kita hitung dulu ya. 0 kita taruh di sini. Atau di sini boleh nggak? Boleh. Ini 0 di sini. Satu kotaknya saya jadikan 3 dB kata. Ya. Ini kan satu ini ya 2 dB ya, 2 dB. Jadi satu kotak yang besar ini tadi, jadi dia 0 ke 10 ya. Boleh nggak satunya saya jadikan 1 dB? Boleh. Ini dari sini ke sini saya jadikan 10, berarti dia satu kotak kecilnya 2 dB, 2 dB, 2 dB, 2 dB. 2 kali 5, 10 ya. Ke atasnya juga 2, 2, 2, 10. Nah, sedikit ya. Nah, boleh nggak ini saya jadikan 1? Boleh saja. Asal tetap ya. Berarti kalau ini 0 di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru minus 10. Jadi 2 kotak besar, 10 kotak kecil dia 10. Boleh. Ya. Ini saya supaya kecil aja. Berarti dia 2 ini 2 dB ya. Ke atasnya naik 2, ke bawahnya minus 2. Kalau 0 di sini ya. 0 di sini ke atasnya berarti ini 2 dB. Ini 4 dB. Ini 6, 8, 10. Kalau saya jadikan 1 boleh? Ini 1, 2, 3 boleh. Berarti ke bawahnya min 1, min 2, min 3, min 4. Ini min 5 baru. Kalau mau min 10 kita berarti dia nanti ke bawah lagi. Min 10. Nah, ini baru dia saya anggap 5 itu ya. Boleh, terserah. Kanannya juga mulai tadi. Coba. Ini satunya boleh nggak saya taruh 1 kilo boleh nggak? Ya nggak bisa, nanti kirinya nggak ada karena frekuensi cut off kita 720. Berarti di sininya harus lebih rendah daripada 700 ya, dari 1 kilo ya. Tapi boleh di sini 1 kilo boleh. Tapi jangan di sini 1 kilonya karena frekuensi cut off di bawah 1 kilo. Di sini 10 kilonya boleh nggak? Nggak bisa. Ya, dia harus rendah dari 1 kilo. Berarti 1 kilo sini boleh. Nah, sampai 10 ini 1 kilonya di sini. Jadi udah sininya ke bawahnya ini 2 dB, ini kan berarti dia 0 di sini ya. Nah, 0 sampai di sini, kalau idealnya ini nih, dari sini 0 sampai sini juga 0. Ideal tadi kan, ideal. Kenyataannya tidak. Pada saat 0 frekuensi 0 dia 0. Pada saat 100 tadi kan, kita coba kan, 100 ini, 100, ini dia berapa? Dia udah 9,9. Ini sebenarnya kalau kita cek satu ya, 9,9. Sampai di sininya berapa? 7,07 tadi kan, minus 3 dB. Nah, dia ini di 9 mili. Ini frekuensi cut off 700. Jadi ini 720 dengan titik yang sini ya, bukan yang 0, yang minus 3 dB. Minus 3 dB. Nah, ini 3 dB ini ya. Berarti 1,5 kotak kecil, 1,5 sini, 1,5. 1,5 dia. Kalau kita ambil satu kotaknya 1, berarti dia 3. Nah, itu ya. Ini 1,5. Ini 1, ini tengah. Kalau kita anggap ininya, nah ini 0, ini 1, ini 2, ini 3-nya di sini. Ya, harus konsisten kita. Nah, ini yang 720-nya ya. Karena sini ini 700, itu 720. Ini dia 1,5 ya. Nah, baru ini yang kita tarik kamera sini. Tarik dari ujung 0 sampai minus 3 dB. Dia turun itu. Turun dia. Kalau idealnya datar di sini. Dia turunnya di sini kalau ideal sini dia. Nah, baru turun ke bawah langsung. Nah, ini kan dia tidak turun. Ini baru dapat satu titik gini ya, titik di sini. Bisa ditarik garis sudah bisa. Dari 0 sampai ke 1,5 kotak di bawah sini ya, minus 3 dB. Sininya 0, ke bawahnya minus 3 dB. Koordinat yang kemudian di atas frekuensi cut off, satu dekadenya lagi, ini satu dekade. Jadi kalau 1 kilo ya 10 kilo dia. Kalau frekuensi cut off kan 720, berarti dia di sininya 7,2 kilo. 7,2. Ambil sini lagi nih 7,2 tarik ke bawah. Ke bawahnya berapa? Nah, bawahnya dia untuk order 1. Nah, ini harusnya di sini kita dulu. Ke wordnya dulu ya. Kita balik ke wordnya dulu. Kalau order 1, dia akan roll off ya.
Oh, ini. Baru off-nya kemarin. Saya tambahkan ya. Off-nya di sini. Oh, turun ke bawah gitu ya. Nah, minus 20 dB per dekade. Ada satu ya. Minus 20 dB per dekade. Dari frekuensi cut off ke satu dekadenya itu dia minus 20 dB. Jadi dari min 3 ya. Di sininya ininya satu dekadenya ke sini nih. Ini dia kan. 720. Ke bawahnya adalah minus 20 dB. Berarti dia bukan dari 0 dihitung ya, bukan dari 0, dari minus 3. Bukan dari 0 ke 20. Karena kita ininya titik cut off-nya adalah minus 3 dB. Dia turunnya dari minus 3, bukan dari 0. Jadi minus 3 dikurangi minus 20, dapatnya minus 23. Tarik ini 23. Ini 10, 20, berarti 1,5 lagi. Jadi 10 garis tambah 1,5. 11,5 ya. Tarik ke sini. Intinya koordinatnya yang sejajar dengan 7,2. Ini dia. Makanya waktu 10 kilo tadi di sini dia dapatnya adalah 0, sekian volt kan. Ini 10-nya di sini. Ya. 10 voltnya di sini dia sudah 0, sekian. Ini dia respon frekuensinya. Itu dia cara membuat respon frekuensi. Jadi dua koordinatnya. Pertama adalah min 3 pada frekuensi cut off. 720. Satu dekadenya ke sana, berarti 720 menjadi 7.200. Ke bawahnya dari cut off adalah minus 20. Jadi kalau dari min 3, minus 23-nya. Inilah frekuensi cut off. Jadi dia di sini sudah tajam. Nah, kalau idealnya nih yang biru. Udah sampai sini langsung turun. Nah, itu ideal. Atunasinya 0. Kenyataannya tidak, diturun. Dan kita hitung tadi, pada saat 10 Hz, nanti bisa kita lihat juga di respon. Simulasinya gimana? Nah, ini respon frekuensinya, seperti ini membuatnya ya. Nanti kalau simulasi kita lihatkan lagi. Boleh nggak di sini 100? Boleh, di 1 kilo. Berarti titiknya di sini, 7,2 di sini. 720-nya, 7,2-nya di sini, 720-nya di sini. Bisa ya. 100-nya, nah di sini dia 100 kan. Dan nolnya nggak ada kita kan, padahal dia mulai dari 0 kan. Sama lagi. Kalau kita mulai dari 10 Hz, yang ideal lagi ini 1. Ini 1 Hz, ini 10 Hz, ini 100, ini 1000 gitu kan. Nah, itu lebih ininya akan lebih detail lagi ininya turunnya. Kalau ini kan kalau 100 ini sebenarnya bukan 0,9 ini. Nah, kita ambilnya dari 10-nya di sini. Nah, kalau 1 di sini nih, nah kan 10 di sini, ya kan? 100-nya di sini, nah ini baru dia akan 1000-nya di sini, 7,2-nya di sini ya. Nah, dia nanti akan lebih kecil. Ini lebih nih, kalau kita ukur tegangannya ke atas ya. Karena kita mulai bukan dari 1. Tapi sekitar sini, tapi sini udah pasti minus 3 dB ya, 70%-nya. Nah, kita lihat simulasinya. Simulasinya low pass filter order 1 ya. Jadi ada hitungannya di Word, ada gambarnya di ini gambar, kemudian kita simulasikan. Nah, nanti simulasi itu lebih mendekati ini ya. Kalau order 1 di sama ya. Cuma nanti order 2, itu nanti perlu kita simulasi karena nanti di perhitungan sama, kenyataannya dia berbeda. Nah, ini kita lihat nanti untuk outputnya. Pada saat 10, pada 100 Hz gitu ya frekuensinya. Kemudian pada saat 1 Hz. Kita lihat dulu ininya ya, frekuensinya baru bentuknya. Antara input dengan output. Frekuensi kita ubah dulu menjadi 100 dulu. 100 Hz.
Ini 10 tadi ya, 10 volt ya. Inputnya 10 volt. Input 10 volt. Ya. Outputnya ya kita buat juga 10 volt. Dia turun sedikit teman kan. Kita geser sedikit biar agak besar ya. Nah, lihat tipis ini kan pada ya. Ini berapa tadi? Ini masih 100 Hz kan. Tegangannya output dengan inputnya hanya turun 9,9 tadi kan. 9,9. Kita tambah. Jangan langsung 100 dengan 200 terlalu jauh. 3,5 lah ya. Ke 360. Separuh dari ininya. Baru nanti 720 ya. 360. Kita lihat lagi. Ini sama. Ya. Ininya outputnya kita. Dia yang biru output ya. Biru output. Input yang merah. Ya, yang biru dia akan turun. Jadi turun kan? Jadi dia ini supaya kita dia kelihatan turun kan? Nah, idealnya apa tadi kata idealnya fasanya 0 kan? Nah, ini tidak, fasanya udah bergeser. Output tertinggal fasa daripada itu. Nah, di RC. Kalau CR outputnya mendului. Ya, sudah lebih turun kan? 2 kali lipat ya, 360. Gimana kalau 720 tadi ya? 720. Ambil yang respon frekuensinya pada frekuensi cut off-nya. Saya tambahin dulu. Ya, lebih turun lagi kan. Ya, sekitar ya 70% tadi kan. Oh, ini saya salah. Sebentar, ini saya salah nih. Salahkan dulu ya. Nah, ini satu kotaknya di sini. Baru satu kotaknya. Ya, satu kotaknya 10 ini dia. Jadi kan ininya 5 aja supaya. Nah, nih. Ya. Ini kan satu kotaknya 5, berarti kan ini 10 nih puncaknya. 10. Ini kan kira-kira 7 tadi. Ini 5, 6, 7. 7 lebih dikit gitu ya. Nah, kalau dia ini tadi, kita gunakan ininya lagi. Ini kalau ini 2 kali puncaknya ya. Dari positif ini tengah-tengah ya. PP-nya 2 kali kalau dia ke ke negatif, dia tengah nih. Terus ini input, ini groundnya tengah. Kita coba lagi yang tadi, yang 100 dulu ya, baru yang separuh. Ya. 100, ini tetap 10 ya. 0,9 kira tadi ya. 9,9 kan. 9,9-nya tipis kan. Hampir 10 kan. Nah, dia akan turun lagi kalau ininya separuh tadi ya, 720, 360 ya. Nanti baru responnya kita lihat. Nah, kalau diturun lagi ya. Dan lebih turun lagi kan. Baru 720 tadi yang barusan. Ya, nanti baru kita coba 10 kilo. Nah, kan 10 kilo apa dia? Kalau di atas ini ya, sebelum 10 kilo kita 10 kilo kita ambil dulu yang nah, ini ya 70%-nya. Ini 5 volt, ini kira-kira 7 volt. 70% kan. Minus 3 dB dia turun. Nah, kalau ideal ya ini sama terus. Dari 0 sampai 710 ini sama. Tiba-tiba di atas 70 langsung dia habis sama sekali ya, 0. Nah, ini tidak. Kita ambil ini dulu, katakan tadi 10 kilo dia, jangan 10 kilo dulu lah. Kita ambil 2 kilo dulu. Nah, 2 kilo, 2000. Nanti baru kita 5, kita ambil, baru habis itu 10. Nah, ini lihat. Berapa dia nih? Ini 5, ini kira-kira 3, ya, 3 atau 3 lebih dikit. Inputnya 10, ini udah 3. Ini baru 2 kilo. Kalau 5 kilo, tapi masih volt deh ya. 5 kilo. Nah, tadi kan 10 kilo kita ambil. Ya, 1 ya. 5 kilo, 5.000 ya. Kilo outputnya, ini sebesar dikit supaya kelihatan. Nah, udah kira-kira 1 lebih dikit, 2 kurang ya. Udah hilang, atenuasinya udah hilang. Ini baru 10 kilo.
5. Nanti saya ini kan dikit. Supaya aneh kan. Saya turunin yang untuk output. Yang untuk output saya turunkan. Contohnya jelas satu output, saya turunkan jadi 2. Kan? Satu kotaknya aja 2 nih. Ini satu kotaknya 1. Di bawah 1 kan. Kira-kira 0,7 benar tadi kan. Soal kita 0,7. Ya, output ya. Ini dia adalah 1 volt kalau di sini. Ini 0, kalau ini 10 volt nih karena 5 ya. Satu kotaknya 5 berarti 10. Kalau yang untuk yang biru satu kotaknya hanya 1 volt. 0,7 volt. Yang ini tadi kita hitung tadi pada saat 10 kilo. Nanti baru kita lihat respon frekuensinya di apa namanya, besok nggak seperti ini lagi, langsung kita hitung ini aja ya. Ini untuk pertama. Nah, jadi kan nih 0,7 kan Vout-nya. Simulasi juga sekitar 0,7 peak nih ya, karena dia gelombang bolak-balik. Nah, gimana bentuk respon frekuensinya di simulasi? Ya. Ingat pengaruh frekuensi itu ya. Ini dia. Cuma di data sini langsung turun ya. Kita lihat ini pada frekuensi 720 ini agak susah pasnya ya. Itu minus 3 dB. Ini kan masih 0 dB ya. Begini ini nggak ada, masih 0 dB, berarti dari sini ke sini itu dari sampai 5 mili, ini masih 5 mili ya. Ini ya, enggak ada 1 Hz. Lihat benar-benar lock ya. Ini 9 Hz. Ini 45 Hz. Ini 170 Hz. Udah minus 2 kan. Nah, ini masih 0. Udah turun kan? Ini masih 0, sampai di mana dia 0. Nah, ini ya. Yang 6 Hz ya masih 0 dia. Tidak ada atenuasi, tidak ada rugi-rugi. Ini udah mulai minus ya. 37 Hz, 83 Hz, udah minus 0,1, 0,4 dB ya. Tapi masih belum 1 dB. Ini masih 380. Ini udah mendekati 600, ini udah minus 2,5 dB. Ini mendekati frekuensi cut-off. Udah minus 2,5. Nah, ini dia kira ya, ini lebih dikit ya. 720 kan nih. Susah dia fasanya. Minus 3 dB untuk 700. Ini fasanya yang tadi, kalau fasa tadi kan. Bukan 0 kan. Nah, di kirinya di sini. Fasanya. Ada frekuensi 720 tadi ya. Nah, kira-kira minus kira-kira ini 700 kurang 720. Susah ya. Nah, adalah ini 40-an minus, karena di minus arkus tangen tadi kan sudutnya antara input dan output fasanya, bukan 0. Kalau idealnya kan 0 katanya. Enggak. Ini 700 minus 3 dB. Sama tadi ya. Nah, yang 10 kilo tadi ya, sini dia 10 kilo ya. 1 kilo, 2 kilo. Nah, minus 23 kan? Minus 23 dB. 10 kilo. Karena dia kan 1 dekade, ini 1 dekade dari 1 kilonya. Tapi sudah tidak ada lagi dari 0 nih, 0 dB minus 23 dB. Ya, kalau di gambar tadi dia di paling bawah kan, tidak ada lagi, bukan tidak ada, sinyalnya sangat kecil ya, nggak bisa diterima, sudah di sortir. Nah itu dia orde 1. Nah gimana nanti bahasanya nanti, tapi saya pengantar dulu aja sekarang. Orde 2 salah satunya ini ya, ini adalah orde 2-nya, dia di ini tadi dia 3 dB. Oh, ini kan dia linear. Nah, ini kalau gambar sini kan untuk memudahkan aja dia ya. 40-an tadi kan, minus kan 40-an. Ya, frekuensi cut-off-nya 720 tadi. Nah, kalau orde 2, dia bisa digandeng seperti ini. Ya tadi 4,7 kilo dengan 47 nano, ini di sininya frekuensinya diharapkan sama, tapi tidak. Ini dia akan lebih tajam. Tadi dia 20 dB per dekade,
ini dia menjadi nanti untuk satu N ya, satu N itu ordernya 1 kali 20. Ordernya 2 berarti N-nya 2 kali 20 berarti 40 dB per dekade. Masih tajam. Satu dekadenya dia 40 dB, kalau 20-nya di sini dan 40-nya ke sini tajam. Tetapi dengan R yang sama, C yang sama, itu ternyata frekuensi cut off-nya bergeser. Geser dia. Nah, nanti ada ininya ya, arahnya. Jadi kita kan harusnya supaya dia lebih tajam sudutnya, gitu kan. Tak perlulah dia vertikal benar, tapi frekuensinya akan bergeser. Nah, ini nanti yang kita bahas gimana supaya frekuensi tetap, baru dia ordernya bertambah. Order bertambah berarti kan roll off-nya lebih tajam. Tadi dia 20 dB per dekade, minus 20 karena ke bawah, nanti dia menjadi minus 40 dB per dekade. Ada satu nih 40 dB per dekade. Tetapi frekuensinya juga bergeser. Padahal R-nya sama. Nah, kalau kita ukur di sini dia 20 dB per dekade. Frekuensinya 320. Ternyata di sini dia frekuensinya 330 dB. Dia akan bergeser ke kirinya. Nah, tapi di sini 320 digeser ke sini. Nah, nanti ada untuk ininya ya, untuk menghitungnya. Jadi supaya kita tetap segini, berarti R yang ini harus kita ubah. Kemudian dalam perhitungan itu sama, hanya diubah R-nya saja. Dalam prakteknya itu dia juga akan tetap bergeser lagi, juga bergeser. Jadi kalau R berubah tetap bergeser. Ini nanti harus di pengali 10 ya. Jadi sini jika R-nya 4,7 tadi, di sini R-nya menjadi dikali 10, 470. C-nya di sini 47 nano, di sini 1/10-nya 4,7 nano. R-nya dikali 10, R2 dibanding R1 kali 10, C2 dibanding 10. Nah, ini dia baru frekuensinya sama kalau perhitungan. Itu baru perhitungan ya. Kalau sungguhnya ini tetap dia akan bergesernya lagi. Nah, nanti baru kita ubah. Ternyata R-nya kali 10 tetap ya, ternyata R-nya tidak. Jadi artinya apa? Frekuensinya kita geser. Kalau tadi 710 digeser ke sini. Kenapa? Karena dia bergeser ke kiri. Ini digeser. Ini order 1 nih ke kiri. Berarti untuk order 1 sini ditaruh kan? Sehingga dia order 2 akan bergeser ke sini. Nah, berapa gesernya? Ya ini dia. FC-nya dikali dengan ngalinya ya, akar 2/n kurang 1. Ordernya 2, ini kan pangkat setengah nih ya, pangkat setengah. Berarti 1,4 dikurangi 1, berarti 0,4 diakarkan. Itulah frekuensi kita bagi ya. Ini kan dia dapatnya kita bagi dengan FC dibagi dengan akar 2/n per pasang. FC-nya 1000 tinggal masukin. Frekuensinya itu yang kita dapat. Sehingga yang mudahnya nanti kita berubah R. Kalau C dirubah susah. Nanti kita akan minggu depan kita akan coba. Nanti kita hitung dulu, langsung digandeng, kita lihat. Kemudian kalau dalam perhitungan R2 dikali 10, ini kan sama kan? Ini dikali 10, ini bagi 10 kan sama. Kali 10 dibagi 10 dapatnya 1 kan? Sama. Dalam perhitungan udah benar. Tapi kalau kita simulasikan lagi nanti ini tetap bergesernya. Maka bergesernya itu lebih jauh, bukan segini dia. Kita segini gesernya. Dia ke sini lagi. Nah, kalau di sini itu ternyata dia baru ininya tuh jika R2 di 10 R1, C2-nya 1/10 R1 baru ke sini. Kalau tidak dia di sini sebenarnya. Nah, kita kali itu 2, ternyata R-nya harus dikecilin lagi supaya ke sini. Jadi di mana frekuensi cut off order 1 di sini dia buat. Kalau digandeng baru dia ke sini. Itu pun dengan mengalihkan 10 R2-nya dan membagi 1/10 dari R1 dari C1 C2. Baru dia di sini. Kalau tidak hanya itu saja, taruh di sini saja, jadi masih di sini lagi. Jadi ada 2. Tapi kalau hanya dengan mengalih itu saja, dia sudah kalau dari perhitungan udah ya, udah dapat. Tapi dalam prakteknya tidak. Karena ada faktor R di situ. Nah, itu dulu kita udah 7 lewat ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Maka agak banyak nih ya. Nanti gambar tadi
kalian gambar sendiri ya. Kalian lihat di videonya gimana membuat, karena untuk filter itu pasti dikasih itu gimana bentuk respon frekuensinya. Itu hanya menutup. Dan nanti kalau umpama band pas filter, gimana frekuensi filternya dari gambarkannya. Ini yang belum ada penguatan ini ya. Penguatan itu udah lebih mudah. Itu udah mulai ordernya. Maka filter makin besar order itu semakin susah terlihat. Nah, di apa kamu tuh ada tuh filter-filter juga. Contoh ya dari program simulasi itu ada contoh filter dan order. Ini apa supaya dia kayak kotak tadi hasilnya. Itu sangat susah. Jadi kalau untuk yang sangat sensitif ya, karena ada nanti filter-filter yang dibutuhkan sangat sensitif. Tidak sensitif itu order 2 cukup. Tapi kalau untuk sensitif bisa harus dia mendekati apa tadi brick wall tadi ya, kayak batu-bata tadi, kotak, benar-benar kotak mendekati. Ini masih jauh kan, miringnya itu 20 dB pendekatan. Nanti kalau 40 nanti akan lebih tajam. Nah, dari sini dulu kita tolong ininya apa namanya apakah namanya pelajari di videonya nantinya. Videonya dipelajari, menggambarkan. Nah, sambil dulu ini ya. Pesertanya. Nanti saya tutup ya.